Kalau seandainya ada sesuatu, abaikan. Kita tetap fokus pada kita. Dan sekarang hari ini nanti kita akan dibagi menjadi beberapa bagian sejumlah dengan elemen yang ada pada kurikulum merdeka. Nah, nanti dibagi beberapa kelompok, sehingga dalam satu kelompok itu nanti mengerjakan satu elemen. Target hari ini, mohon maaf, ini karena Pak Amin masih berunding, jadi saya yang karena saya terlalu kecil, jadi saya naik dulu. Untuk target hari ini, targetnya adalah kita harus selesai modul ajar. Jadi untuk CP dan ATP-nya akan diberi gambaran sedikit oleh Ketua Panitia, dan informasi untuk CP ATP itu sudah di-share sama Ketua Panitia tadi malam. Semoga Bapak Ibu sudah membaca. Jangan seperti saya belum membaca ya. Soalnya saya sibuk nenek. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi waktu kami berikan kembali kepada Ketua Panitia. Moga Bapak Ibu yang di luar silakan segera masuk, karena kita akan acara kita sudah dimulai sejak dari jam 6:30 jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ainul, Ibu Ketua MGMP, dan Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya saya diserai ketua terus terang bingung juga, karena di sekolah kami ternyata di sekolah kami ternyata masih menggunakan K13, tidak menggunakan kurmer, padahal sekolah kami juga termasuk sekolah penggerak. Jadi satu kebingungan di sana. Nah, kemarin diserai untuk mencari CP, TP dan ATP. Terus download, saya tidak tahu betul apa enggak. Saya bandingkan dengan miliknya dari kurikulum, itu kok hampir sama. Jadi nanti kita diskusi saja, yang mungkin yang ada yang beda mungkin nanti bisa dikomunikasikan, bisa ditanyakan ke narasumber dari Unmer. Bapak Pembina menyampaikan sesuatu yang lebih penting dari kita, mungkin seperti itu. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu guru TIK se-Kabupaten Malang yang berbahagia, yang kami hormati, yang kami bawakan Bapak Ibu pengurus dan panitia, sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan sangat baik ya. Pelatihan mandiri kurikulum merdeka ya. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa pada beberapa saat yang lalu kita sudah MOU dengan Universitas Negeri Malang. MOU ini gambarannya sebenarnya awalnya kita ingin dikembangkan pada banyak hal ya, tapi kita akan mengawali dari yang konkret dulu, yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah tentang pelatihan, persiapan untuk kurikulum merdeka. Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya, loh kok kita minta tolong pada UM gitu, kok bukan pada sekolah-sekolah yang sudah menerapkan gitu. Terima kasih, mohon maaf saya izin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan. 1, 2, 3. Belum implementasi kurikulum merdeka, kemudian materi-materinya dan lain sebagainya. Saya di sini hanya dari sisi yang memandu Bapak Ibu saja, fasilitator. Dan baru kemarin saya dapat info kalau harus mengisi acara di sini. Jadi mohon maaf. Baik, perkenalkan Bapak Ibu, saya di sini mewakili dari senior-senior saya yang hari ini berhalangan hadir.
Saya dari Universitas Negeri Malang. Nama saya itu Wahyu Nur Hidayat. Wahyu Nur Hidayat. Saya dari Pendidikan Teknik Informatika di Universitas Negeri Malang. Kebetulan kalau di UM sendiri saya menjabat sebagai manajer sertifikasi di lembaga sertifikasi profesi. Nah, jadi kegiatannya ya sertifikasi. Kemudian disebut sebagai customer. Nah, ketika Anda berbisnis, kira-kira Bapak Ibu berbisnis, kira-kira yang Anda utamakan itu idealisme Bapak Ibu sekalian atau keinginan customer juga diperhatikan? Customer ya, kalau nggak gitu nggak payu ya, nggak laku. Ya, hal utama yang menjadi acuan kurikulum adalah siswanya Bapak Ibu, siswanya. Jadi siswa ini mau kita cetak sebagai insan yang seperti apa? Yang tentunya kita mengenal bahwa generasi ini berbagai macam. Generasi mulai dari di sekolah itu ada yang generasi apa ya? Generasi baby boomers mungkin ya. Di atas 50 tahun baby boomers. Bapak Ibu di sini mungkin ada yang 50 tahun. Kemudian di generasi selanjutnya ada generasi X, generasi Y dan generasi Z. Dan kalau yang punya anak, baby-baby sekarang balita, generasinya sudah beda lagi. Generasinya di Jakarta sana sering rapat dan lain sebagainya, buku-bukunya juga banyak, diktatnya banyak, disahkan oleh menteri, peraturannya mendukung dan lain sebagainya. Bapak Ibu sebagai ujung tombak di lapangan, ini belum bisa mengimplementasikan dengan baik. Ini kan berarti ada sesuatu yang kurang baik ya, kurang baik. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita mengenal di kurikulum Merdeka ini, ya paling tidak kalau tidak bisa diimplementasikan 100%, ya 99% lah. Ya. 99%. Nah, ya sebisanya. Makanya di kurikulum Merdeka ini sekolah juga diberikan kewenangan untuk memilih apakah menjadi sekolah dengan kurikulum yang pertama, kedua atau ketiga, mandiri belajar sama mandiri berbagi atau masih kurikulum 2013. Masih ada yang kurikulum 2013, Bapak Ibu mungkin di sekolahnya bisa angkat tangan untuk kelas. Oh, masih banyak ya. Berarti persiapan ini Pak, persiapan. Kalau informatikanya berarti masih BK ya? Masih BK. Nah ini persiapan menuju ke informatika. Memang itu pilihan, jadi tidak harus semuanya ikut. Lebih baik menyesuaikan dengan sekolahnya masing-masing. Sesuai dengan filosofi kemerdekaan belajar oleh Ki Hajar Dewantoro bahwa tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kaum pendidik. Jadi kita tidak bisa mengarahkan anak kita nantinya jadi apa. Paling tidak memberikan jalannya aja. Oh kira-kira jalannya kalau mau jadi targetnya A, maka petnya atau petanya akan seperti ini. Kira-kira seperti itu saja. Karena di kurikulum Merdeka ini yang dihargai adalah kemerdekaan dari peserta didik. Bapak Ibu ya. Oke, 1, 2, 3. KI dan KD lebur jadi apa? CP. CPD analisis jadi apa? TP. TP disusun lalu jadi ATP. Dari ATP jadi modul ajar. Hore, seneng wis. Ya memang di sini ya diksi-diksinya dibuat yang baru lah ya biar kita. Jadi penjajahan nanti kalau saya memilihkan. Jadi monggo dipilih sendiri, kelompoknya maksimal 10 orang, kurang dari itu enggak apa-apa. Lebih enggak apa-apa, paling kelebihan nanti saya masuk. Karena 90 itu tidak termasuk saya. 90 kalau termasuk saya berarti 96 sampai 97. Jadi kalau yang di sini sekitar 90. Monggo atau langsung berbentuk kelompok begitu Pak? Nggih. Langsung berbentuk kelompok melingkar gitu aja. Jadi kita nanti melingkar gitu sesuai dengan pilihan panjenengan. Oh ini 11. Oh ya. Berarti satu kelompoknya ada 11.
Ternyata 11 tidak 10. Moga langsung dibagi kelompok biar kelihatan kita itu merdeka. Kalau dengan kumpul saja itu tidak merdeka, nanti penjajahan. Bapak Ibu panitia, mohon tolong saya dibantu untuk mengkondisikan kelompok masing-masing. Sudah jumlahnya 8 atau belum? Kalau sudah terbagi, silakan kelompoknya diberi nama elemennya masing-masing. Amin, ada yang belum masuk grup Amin? Gampang Bu, saya mampu Pak. Oke, berarti yang paling depan ini elemen BK ya. Kita pastikan elemen BK. Oke, deal. Saya tidak menentukan, maksudnya untuk mengekang, oke, hanya membantu saja. Bahasa saya ganti. Oke, mari kita telu. Yang sana jaringan komputer DKI ya. Nomornya siapa? Nomornya Pak Jainal ya. DKI. Terus yang mana ini kelompoknya? Oh, kelompoknya Pak Yusuf, analisis data. Elemen analisis data. Terus kelompoknya siapa lagi? Kelompoknya Pak Kuku. Apa? Algoritma. Kelompok terakhir kelompoknya jenengan dari ini. Oh, kelompoknya Bu Aziza apa setelah algoritma? Dampak sosial. Setelah dampak sosial berarti yang paling terakhir sendiri lintas bidang. Apa ya? Deal. Izinkan saya untuk masuk ke elemen-elemen, nanti kalau ada yang kekurangan saya nggak kebagian kelompok itu. Sampun kan? Oke Bapak Ibu, jadi yang pertama sambil sebelum kita praktek secara bersama-sama, silakan Bapak Ibu daftar di halaman web miro.com. Saya sudah menyiapkan untuk project boardnya, jadi nanti sudah ada tempat-tempatnya untuk masing-masing grup di situ. Jadi konsepnya miro.com ini adalah kalau secara kita diskusi biasa, kita bisa menempelkan sticky note itu ya, stiker. Nah di sini secara online, sehingga kita secara online kita bisa secara bersama-sama nanti mengklasifikasikan di sini. Nah di sini diskusi secara jarak, biasanya kita menggunakan, kalau dulu Trello, kalau sekarang ada Miro, ada Jira, macam-macam. Ini adalah aplikasi Miro interaksi untuk bekerja sama. Ya. Ini tak share, ada itu. Banyak yang internetnya belum connect. Mau gak go laptop.
Nah, ini yang sudah masuk. Masih loading. Melebu apa? Baru melebu. Angel melebu nih. Enak gue HP. Satu pemahaman gitu. Nanti Oke, Bapak Ibu, ini sudah ada 44 peserta karnaval yang mewakili sekolahnya. Jadi kami ya, kami ada yang salah, ada yang geser-geser, nggak apa-apa. Ketua nih guys. Oh iya. Oke. Sampai nanti 1 tahun, kira-kira begitulah ya. Nah, kemudian berarti kalau 8 elemen ini diimplementasi tahunnya harus ada materi yang berbeda di tiap elemen. Misalkan kita membahas terkait dengan sistem informasi. Yang pertama terkait dengan algoritma atau cara berpikir. Kemudian yang kedua terkait dengan dasar. Yang tahun ketiga baru menciptakan sesuatu. Nah, misalkan seperti itu tahapan-tahapannya. Makanya Bapak Ibu sangat dibutuhkan idenya atau masukan-masukannya di Miro tadi. Kalau nggak punya Miro ya nitip temennya, masukkan ini materi itu. Silakan nanti dibahas secara bersama-sama sehingga kita semuanya itu punya background materi yang kira-kira hampir sama lah. Kalau berbeda beda-beda sedikit lah. Idenya enak gitu, dikerjakan bareng-bareng. Yang pertama Mas. Nah, tujuan mata pelajaran informatika disebutkan ada 4 di sini.
Nah, yaitu nanti opor ini kepotong terus yang kegiatan Sabtu ya. Dari jadwal kita nyoba sih Baik, Bapak Ibu, apakah sudah untuk di overview-nya? Belum. Beberapa yang sudah. Ya tadi ketika saya berkeliling ada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rohma Putri Daud. Nah ini gambaran template nih Pak nih. Template yang dari sekolah saya, SMP Rohma Putri Daud. Kebetulan saya sudah masuk di materi di elemen TIK baru ini, okay. Itu ada SMP jenjang kelas 7 fase D tahun 2022. Domain atau topiknya mapel informatika, domain atau topik TIK 8JP. Kenapa kok 8JP dan 4 kali pertemuan saja? Karena di elemen TIK ini apa itu namanya yang dipelajari itu materinya tentang browser, tentang pengelolaan email, surel seperti itu. Dan sebelumnya saya tanya ke anak-anak didik saya apakah mereka sudah punya akun atau belum, dan kebanyakan sudah punya. Nah, akun email, membuat email seperti itu guys. Jadi saya rasa ini nggak perlu banyak waktu yang sampai lebih dari 4 kali pertemuan saja seperti itu. Kebetulan sebelum saya lanjutkan, kebetulan di sekolah kami itu adalah boarding school, di mana itu anak-anaknya mulai dari Sabang sampai Merauke. Jadi di situ saya juga murid saya itu perempuan semua Bapak Ibu. Jadi ada yang dari pelosok, ada yang belum pernah sama sekali megang komputer, laptop seperti itu. Nah itu menjadi tantangan tersendiri buat saya. Saya bukan peserta didik tapi murid. Murid menguasai antarmuka berbasis grafis dan komponen-komponennya, surel, peramban web dan search engine. Kebanyakan dari mereka sudah paham benar seperti itu. Itu ada profil pelajar Pancasila. Yang pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya diawali dengan berdoa seperti itu, seperti yang kita lakukan setiap hari. Kreatif. Ya, di sini kreatif itu yang dimaksud itu murid dapat kalau menurut saya itu mengkombinasikan misalnya email, gimana sih caranya email ini digunakan dengan yang baik seperti itu. Bernalar kritis, nah seperti itu membuat email, mengelola email, berkolaborasi untuk menyelesaikan tugas terkait pengelolaan email. Gotong royong, nanti di situ mereka kerja praktiknya ada yang saya buat untuk berkelompok juga. Besar kerasnya yang pertama adalah modul perpustakaan jika diperlukan, mungkin mereka cari literasi di sana. Sarana komputer atau laptop, jaringan internet, proyektor, papan tulis atau whiteboard, lingkungan sekolah atau lingkungan masyarakat. Itu metode pembelajaran tatap muka seperti itu nggih, bisa dibaca dan seterusnya. Nah, di situ tujuan pembelajarannya ada 5. Yang pertama, murid dapat menjelaskan antarmuka berbasis grafis dan komponennya. Murid dapat menerapkan surel untuk berkomunikasi dengan baik dan santun. Murid dapat menggunakan peramban untuk mencari dan memilih informasi. Murid dapat membuat dan mengelola folder dan file. Yang mana folder dan file ini di SD, bagi yang sudah dapat mapel TIK di SD ini sudah dipelajari, dan membuat dokumen dan presentasi. Ini juga kebanyakan kalau saya tanya ke anak-anak itu mereka sudah buat presentasi waktu tugas daring, waktu terkena COVID itu ya. Terus ada pemahaman bermakna, terus ada pertanyaan pemantik. Nah, di sini kita menanyakan pertanyaan awal, gimana sih reaksinya kalau kita tanya seperti itu. Bapak Ibu bisa dibaca sendiri untuk persiapan pembelajaran. Ini langsung pada kegiatan pembelajaran. Kalau di sekolah saya itu harus dihubungkan dengan keislaman Bapak Ibu. Jadi di sini saya mengambil surat Al-Mulk ayat 19 karena memang yang ditekankan itu adalah adab dan pembelajaran Islam. Jadi kalau bisa di semua mapel itu harus ada dimasuki dengan ayat-ayat suci Al-Qur'an, hadis seperti itu.
Tapi kalau memang KD-nya nggak ada, ya sudah tidak usah dipaksakan. Kebetulan kalau yang ini di TIK itu kan tentang teknologi, jadi saya mengambil surat Al-Mulk ayat 19 itu, di mana saya berpikirnya seperti ini, pembuatan pesawat kan awal dari pembuatan pesawat itu karena sang ilmuwan, sang penemu pesawat itu memperhatikan burung. Kenapa sih burung itu kok bisa terbang ya? Aku kepingin terbang kayak gitu. Jadi salah satu teknologinya itu. Jadi saya memasukkan salah satunya surat Al-Mulk kayak gitu. Seperti di modul berpikir komputasional juga seperti itu, saya memasukkan atau menyisipi ayat Al-Quran. Kalau tentang berpikir itu kan di Al-Quran atau hadis itu banyak ya ayat-ayat tentang kita harus berpikir agar bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi di pertemuan ini, setiap pertemuan saya ini menyampaikan ke anak-anak. Jadi awal dulu teknologi itu seperti ini loh, Rek. Jadi mereka itu biar apa ya namanya ya Pak ya, tidak apa ya, oh teknologi itu seperti ini, padahal awalnya dulu itu seperti ini, ada dasarnya, ada dalilnya dari Al-Quran. Nah di situ kalau di sekolah saya yang poin kedua, guru menyampaikan materi PBI. Jadi sebelum pelajaran dimulai, PBI itu ditulis pembiasaan bahasa Inggris, misalnya I go to the toilet, seperti itu. Nah itu nanti dinilai satu persatu di akhir pelajaran. Terus 3K kebersihan, seperti itu, 3S senyum, salam, sapa, kelengkapan seragam itu juga di ini sesuai itu. Terus memberikan tujuan pembelajaran, terus yang dihubungkan dengan agama atau keislaman, terus perkenalan materi dan seterusnya. Seperti itu. Nah, ini kegiatan intinya yang pertemuan pertama. Itu ya, kurang lebih seperti itu. Ini ada 4 pertemuan, pertemuan 1 sampai ke 4. Hanya beda materinya saja kayak gitu. Ini bahan bacaannya. Nah ini juga sama, saya menerangkan dulu, memberi apa ya, masukan ke anak-anak seperti itu. Gimana sih kok bisa berkembang, awalnya itu gimana kayak gitu. Ini yang pertemuan pertama itu saya selipkan juga materi ya, sedikit materi. Nanti di bawah materi itu ada LKM, lembar kerja murid. Jadi misalnya kalau kita nggak masuk karena berhalangan hadir, karena sakit atau yang lainnya, karena uzur yang syar'i, ini bisa jadi, kalau di sekolah saya itu harus ada guru pengganti. Jadi harus ada guru penggantinya, nanti bisa membacakan ini. Kurang lebihnya seperti itu. Dan ini ada lembar kerjanya juga. Kayak gitu sampai pertemuan 4. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan ke Bu Lulu. Terima kasih Bu Lulu. Ibu, ini contoh modul ajar ya dari Bu Lulu dari SMP-nya menggunakan format ini. Jadi kalau modul ajar sesuai dengan arahan pemerintah itu kan ada 3 komponen, yaitu komponen pertama terkait informasi umum, komponen kedua terkait dengan komponen inti, dan juga yang terakhir adalah lampiran. Kita lihat di informasi umum. Itu banyak materi tentang praktek. Nah, kalau kita hanya berpikir computational thinking, diperbanyak di situ kan hanya menggambarkan bagaimana anak-anak itu katakan membuat nasi goreng. Ini yang sering saya contohkan. Membuat nasi goreng itu seperti apa, mulai dari A sampai Z kan seperti itu. Antara si A dan si B kan sudah jelas beda. Terus ada, sering saya contohkan juga kalau dari bangun tidur sampai ke sekolah sampai pulang itu buatlah algoritmanya seperti itu. Itu antara satu dan juga berbeda. Nah kalau itu ditekankan terlalu banyak, jamnya diforsir ke situ, maka prakteknya itu kadang berkurang. Sementara ketika kita sampai di orang-orang dewan guru ataupun kurikulum itu menghendaki anak-anak itu bisa komputer.
Jadi mungkin tetap walaupun SMP menurut saya itu tetap yang bagi yang punya lab diusahakan ya praktek itu bisa, karena SMP negeri di SMP saya sendiri pun ternyata juga banyak yang nggak bisa komputer, walaupun bisa HP belum tentu bisa komputer, itu belum tentu. Kadang pegang mouse saja klik kanan nggak bisa. Nah ini nanti kalau tidak bisa itu efeknya ke guru TIK-nya, sopo guru nih pasti seperti itu. Oke, ngoten untuk saya, jadi mungkin praktek ini yang kita perbanyak di situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa saya fokusnya di TIK, Pak. Apakah 8 elemen ini perlu wajib semua diajarkan? Karena fokusnya saya di sekolah TIK, amanat dari Bapak Kepala Sekolah, siswanya bisa komputer, kan gitu. Tapi di sini TIK ini sesuai dengan amanat pemerintah tadi disampaikan bahwa ini bisa include di mana saja, TIK sama DSI ini bisa dimasukkan di sini. Yang artinya bahwa materi BK pun kita bisa kombinasikan dengan TIK, dengan praktikum menggunakan komputer. Mungkin contoh modul yang saya sampaikan ya. Mana ya modulnya? Bapak input ya? Input, enggak pernah ya? Apa-apa. Terus terang, saya itu semester yang lalu beberapa tahun ini ketika TIK tidak ada, saya ngajarnya prakarya. Nyiapkannya prakarya, ketika masuk ternyata harus ngajar informatika, prakarya nggak ada sama sekali. Terus gini, sampai saya dengarkan tadi itu kita belum membahas untuk bab yang akan kita ajarkan dalam semester 1 dan semester 2 biar seragam ya Pak ya. Ini pengalaman kan kalau di prakarya seingat saya dalam satu semester itu kan bab yang diajarkan minimal 2. Pripun seperti ini tadi saya ada kepikiran, saya lihat sekali lagi, saya pastikan di buku informatika itu kan nggak ada buku semester 1 dan semester 2. Berarti kan istilahnya itu kan satu buku paket itu untuk 1 tahun. Pripun kalau kita sepakati semester 1 ini kita akan membahas bab 1, 2, 3, 4 samanya gitu. Semester 2 nya kita fokus bab selanjutnya. Itu saja mungkin kita perlu mumpung berkumpul bersama biar hari ini ada kejelasan kalau saya. Itu saya aja Pak. Ini lebih ke pertanyaan sebenarnya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan, yang pastinya juga banyak kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha walinaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hitung. Ke kamera HP dulu. 1, 2, 3. Oke. Ke kamera yang ini. 1, 3. Gayanya gimana? Jempol, kasih atau love kecil terserah. Iku gak sih gitu. Lihat ke kamera dulu. 1, 3. Ganti lihat ke HP. Sudah. Apa bareng-bareng kayaknya cukup ini, laki-laki juga. Ya Pak, cukup. Sing ini. Yusuf.
bisa ditarik aku? Ada pengawas. Gayanya apa manis-manis? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Tangan menggenggam. 1, 2, 3. 1, 2, 3.